Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, di mana kita akan membahas unsur-unsur, ciri, volume, dan luas permukaan bangun ruang, serta materi dimensi 3 seperti jarak dan sudut bidang. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Kenalin, aku Rafahana Suraya Akhir, panggilannya Rafahana. Aku mahasiswa di Fakultas SAPPK Institut Teknologi Bandung Angkatan 2023. Dalam UTBK SNBT yang lalu, nilai PK dan PM-ku masing-masing 814,33 dan 677,84 dengan rata-rata keseluruhan 764,5. Nah, bangun ruang itu apa sih? Bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi di mana kamu bisa melihat tinggi, lebar, dan panjangnya. Dan dia juga memiliki volume. Jadi kalau misalnya garis, kamu cuma bisa lihat panjangnya. Kalau bangun datar, kamu cuma bisa lihat panjang dan lebarnya. Kalau bangun ruang, kamu bisa lihat tinggi, lebar, dan panjang. Bagian-bagian dari bangun ruang, kalau dikubus, dia punya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini, belakang sini ada lagi, satu lagi 8. 8, 1, 2. Di belakang sini. Yang ke-8. Untuk lalu yang kedua ada rusuk. Rusuk kubus ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dibangun datar namanya garis, dibangun ruang namanya rusuk. Selanjutnya ada sisi. Sisi dari kubus ada 6. 1, 2, 3 yang kelihatan di atas sini. 4, 5, 4, 5, 6. Ada diagonal sisi, itu diagonal yang ada di sisi-sisinya. Jadi kita bisa tarik dari sini ke sini. Ini kan sisi 1 misalnya. Nah, sisi ini kita tarik sebuah diagonal dari ujung sini ke ujung yang ada di sini. Ini namanya diagonal sisi. Diagonal sisi dari kubus ada 12. Jadi masing-masing sisinya ada 2. Dan seterusnya sama di belakang ya. Selanjutnya ada diagonal ruang. Jadi kalau diagonal sisi dia di sisi yang sama, diagonal ruang adanya di sisi yang berbeda. Jadi kita tarik dari sini, ini kan dia bentuknya begini ya. Begini, begini. Kalau lihat sama belakangnya. Nah, kita tarik garis dari sisi ini. Misalnya dari titik A nih, A, B, C, D, di belakang ini, E, F, G, H. Nah, kalau kita tarik dari A ke G, ini namanya diagonal ruang. Lalu yang terakhir adalah diagonal bidang, yaitu diagonal yang terbentuk yang ada di tengah-tengah ini nih. Jadi, dari ini kan A, B, C, D, E, F, G, H ya. G, H. Nah, A, B, G, H ini namanya diagonal bidang. Jadi dia bidang diagonal yang terbentuk di dalam sebuah ciri-ciri kubus adalah memiliki 6 buah sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai nggak kelihatan. Memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 12 diagonal sisi. Memiliki 4 diagonal ruang. Dan memiliki 6 bidang diagonal. Serta sisi bidangnya persegi sama besar. Rumus luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat, itu 6 dikali luas persegi, dan rumus volumenya adalah sisi dipangkatkan 3. Selanjutnya ada prisma. Ciri-ciri dari prisma adalah memiliki sisi alas dan atas yang sejajar dan sebangun. Di bawah sini bisa dilihat ya. Ini kalau bisa kita tarik lagi,
Sisi ini bakal sama besar sama sisi yang ini. Semua rusuknya tegak sejajar dan sama panjang. Ini rusuk ini memiliki bidang tegak yang berpotongan dengan rusuk-rusuk sejajar dan semua bidang diagonalnya berbentuk jajak jenjang. Pada prisma segi n, banyak bidang diagonal adalah n dibagi 2 dikali n minus 3. Jadi misalnya ini saya ini eh, jadi misalnya ini prisma segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8 ya, segi 8. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung banyak bidang diagonalnya, 8 dibagi 2, 8 minus 3, sama dengan 4 kali 5, sama dengan 20. Ada 20 bidang diagonal. Sementara diagonal ruangnya, n dikali n min 3, berarti 8. 8 minus 3 sama dengan 40. 58. Rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan prisma adalah dua kali luas alas ditambah luas lubung. Sementara luas lubung sendiri dihitung dengan keliling alas dikali T. Sementara untuk volume adalah luas alas dikali tinggi. Selanjutnya ada balok. Ciri-ciri balok adalah memiliki 6 buah sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Dan sisi bidangnya persegi panjang. Persegi panjang ya bisa dilihat. Kalau dibandingin sama kubus tadi kan dia rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali P kali L, P dikali L berarti yang bawah sini, ditambah P kali T, ditambah L dikali T, L kali. Rumus volumenya adalah P dikali L dikali T. Jadi balok sama kubus ini dia kan bagian dari prisma. Bagian atas sama bawahnya sama panjang. Bagian atas sama bawahnya sama ya. Terus tinggi. Terus ada tingginya. Yang semuanya sama panjang juga. Tingginya itu dia punya tinggi ada sekian gitu. Kalau buat balok ada 4. Ke tempat empatnya itu tingginya sama sama panjang. Buat prisma, rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Sama kan? P kali L alas dikali tinggi. Selanjutnya ada tabung. Tabung juga bagian dari prisma. Ciri-cirinya memiliki 3 sisi. Sisi atas, sisi bawah, dan sisi selimut. Sisi selimut itu yang ini nih. Bidang atas dan alas berbentuk lingkaran sejajar penuh besar, tidak tidak memiliki titik sudut, dan memiliki 2 rusuk lengkung. Yang di sini. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi kali r kali t ditambah 2 pi r kuadrat. Sementara untuk rumus volumenya adalah pi r kuadrat dikali t. Sama ya, luas alas, pi r kuadrat. Selanjutnya ada limas. Ciri-ciri limas adalah memiliki titik puncak limas. Bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ini sisi tegak yang ini. Pada limas segi n beraturan, alasnya segi n beraturan. Semua rusuk tegaknya sama panjang dan kongruen. Misalnya ini kan limas segitiga beraturan. Alasnya segitiga beraturan. Semua rusuk tegaknya sama panjang dan kongruen. Ini rusuk tegak. Rumus luas permukaannya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi yang ini dihitung 1, 2, 3 luas sisi tegak. Rumus volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kenapa dia sepertiga? Karena dia kan segitiga ya. Segitiga itu enggak. Selanjutnya ada kerucut. Ciri-cirinya adalah alasnya berbentuk lingkaran. Jadi dia kayak limas tapi lingkaran gitu kan. Memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan bidang lengkung. Memiliki selimut kerucut yang ini, yang biru muda ini, memiliki 1 rusuk lengkung yang yang lingkaran ini rusuk lengkungnya dan memiliki titik puncak. Rumus luas permukaan kerucut adalah pi dikali r, r-nya jari-jari ya, dikali r tambah s. S itu apa? S itu adalah garis ini nih,
Yang di sini ditarik ke sini. Nah, ke sini ini S. Sementara untuk rumus volumenya adalah sepertiga pi R kali T. Selanjutnya ada bangun bola. Ciri-ciri dari bangun bola adalah memiliki satu sisi bernama selimut bola dan tidak memiliki rusuk, serta memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dan titik permukaan. Jadi, ini titik pusat bola, nah jari-jarinya itu ke sini nih, ke sini, ke permukaan bola. Dan dia bakal sama panjang ke sisi permukaan bola yang lain. Untuk rumus luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat dan rumus volumenya 4 per 3 pi r pangkat 3. Bola jangan lupa dihafalin ya. Aku pas SNBT keluar soal tentang bola dan aku lupa rumus volumenya. Selanjutnya kita bakal belajar dimensi 3. Yang pertama adalah jarak titik ke bidang. Nah, jadi jarak titik ke bidang adalah jarak adalah ketika kamu jadi kamu di sini ini ada titik O di sini kan. Nah, kamu tarik garis tegak lurus ke bidang. Gimana cara kamu tahu kalau garisnya tegak lurus? Jadi jadi si garis yang kita tarik ini kita kasih nama garis G misalnya. Si garis G ini dia harus tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang ini, di bidang V. Nah, buat mastiin kalau garisnya tegak lurus, kamu tinggal tarik sebuah garis di sini. Contohnya diagonal ini kan. Ini contoh aja diagonal. Nah, kamu tarik lagi garis di sini yang tegak lurus sama si garis F. F diagonal tadi. Kalau F sama garis H, misalnya garis H ini udah tegak lurus, kamu tinggal ambil tengah-tengahnya di mana si garis F dan H bertemu. Nah, itu adalah garis yang tegak lurus dari titik O ke titik ke bidang V. Jadi kalau saya dia udah tegak lurus sama F dan dia tegak lurus sama H, berarti dia ada tegak lurus sama semua garis yang ada di bidang F, di bidang V. Jarak titik ke bidang ke garis bisa kamu ubah jadi seperti jarak titik ke garis. Misalnya tadi udah dapet kan titik titik O aksen misalnya di sini. Terus ada di sini nih di sini nih ini O aksen. Sekarang kamu buat ngitung jarak titik ke bidang ini, tinggal kamu ganti aja ke jarak titik O ke garis F. Kalian udah pernah belajar. Nah, dari O ini bisa kita jadi segitiga. Satu, dua, ke ujung-ujungnya F. Terus kamu kerjain deh kayak jarak titik ke bidang yang terus tinggal kamu kerjain deh kayak jarak titik ke garis yang biasa. Selanjutnya ada jarak bangun sejajar. Jarak bangun sejajar bisa juga kamu samain jadi ke titik ke garis. Jarak dari titik O ke garis G di sini. Dia tegak lurus sama garis G. O aksen. Bisa juga kamu bikin bidang, jadi sebuah bidang yang dia lewat sama titik O di sini, dan dia tegak lurus sama garis G. Misalnya kamu bikin bidang lagi, bidang baru di sini. Nah, di sini kan dia bakal ada perpotongan di sini kan. Di sini bakal ada perpotongan. Nah, kamu bisa pakai jarak titik titik ke titik, yaitu jarak dari titik O ke garis ke titik perpotongan dari bidang baru yang kamu buat, kasih namanya bidang Y misalnya. Perpotongan bidang Y sama garis G. Sama sama bangun ya sama garis G. Selanjutnya jarak dua garis persilangan. Jarak dua garis persilangan adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua garis. Ruas tersebut harus tegak lurus terhadap kedua garis. Jadi misalnya kita mau cari jarak dari apa ini? Aku nggak kelihatan. Em, kamu mau cari jarak garis F ke garis G yang di sini. Jaraknya adalah ini. Eh, jadi gini, kan semua semua garis yang ada di bidang ini, di bidang alas, akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang
Sehingga kamu bisa pakai ini, garis yang di sini, karena dia pasti tegak lurus sama F kan. Dia pasti tegak lurus sama F, dan sama yang ada di bidangnya sendiri. Yang sama yang ada, dan dengan yang ada di bidangnya sendiri, dia juga tegak lurus di sini. Jadi jarak dari bidang F ke, eh, jadi jarak dari titik F, jadi jarak dari garis F ke garis G adalah sepanjang garis ini. Garis ini nih. Jarak garis F ke garis G bisa dianggap sama dengan jarak titik O ke garis G. Karena dia tegak lurus kan. Kalau misalnya kamu mau cari jarak titik ke garis, harus tarik garis tegak lurus dari titik itu ke garis garis G kan. Jadi sama aja sebenarnya. Selanjutnya kita bakal belajar sudut antara Selanjutnya kita akan belajar sudut pada bidang tiga dimensi. Yang pertama, sudut antara dua garis persilangan. Untuk mengerjakan untuk mengerjakan soal sudut, kita kalau eh, jadi bedanya mencari besar sudut dan jarak adalah kalau sudut ini dia bisa kamu kamu geser. Misalnya di sini kamu mau cari sudut antara garis F di sini, bidang yang ada di sini, dan garis G yang ada di sini. Nah, si garis F ini boleh kamu geser ke sini. dan dan bikin garis F aksen di sini atau garis G-nya yang kamu geser ke sini boleh sama aja. G aksen. Nah, setelah kamu geser, nanti kan di sini bakal bakal terbentuk sebuah sebuah sudut. Ini adalah sudut yang kita cari. Selanjutnya ada sudut antara garis dan bidang. Untuk sudut antara garis dan bidang, kamu bisa ambil garis pada bidang F. Kamu bisa ambil Untuk sudut antara garis dan bidang, kamu bisa ambil garis pada bidang V yang akan membentuk sudut terkecil dengan garis F. Jadi kalau misalnya di bidang V ini adalah garis Y ini yang di sini. Kalau yang di sini kan, saya kamu tarik ke sini. Dia bakal besar banget kan. Ternyata yang paling kecil adalah garis yang ada di sudut antara garis dan bidang adalah sudut yang terbentuk antara garis F dan garis G, yaitu sudut alfa. Sama kayak sudut yang tadi, sudut antara dua bidang juga bisa kita kita cari dengan mengambil garis pada bidang V dan W yang akan membentuk sudut terkecil dengan satu sama lain, yaitu antara garis F yang ada di sini dan garis G sehingga akan terbentuk sudut A. Ini adalah contoh latihan soal yang bisa diakses di Google Form di description box. Tentukan sinus Tentukan sinus bidang DAC dan ABC pada 5 segitiga siku-siku DABC. Nah, DABC ya. Oh, siku-siku. Diketahui rusuk DB tegak lurus D. Kalau kalau dalam limas, yang ini kan ada D titik ABC kan. Nah, D titik ini maksudnya adalah dia tuh titik puncaknya tuh di D. ABC adalah alasnya. DB tegak lurus dengan bidang ABC. ABC. Ini dia siku-siku. Dan panjang DB sama dengan 6 cm. Alas ABC siku-siku di B. Ini juga segitiga siku-siku. A, A, B, C. Dengan AB sama dengan BC sama dengan 4 cm. Berarti bentuknya begini ya. Nah, ditanya sinus bidang DAC, DAC dengan ABC. Berarti yang di sini. Kita cari garis yang mewakilkan DAC di sini. Misalnya ini diambil, DAC itu bentuknya bakal seperti ini ya. DAC. D, A, C. Karena dia segitiga siku-siku yang si ABC-nya ini. ABC di sini 4, di sini 4, AC bakal 4 akar 2. 4 DA dan DC, cari DC bisa. DC, DBC, 6
4 sama ya. DA harusnya harusnya DA sama DC sama. Jadi dia segitiga. Karena dia sama-sama 4 sama-sama 6 sama-sama 4 sama-sama 6. 4 ini kan sama dengan akar 36. Ini akar 16 sama dengan akar 52 sama dengan akar 4 dikali 52 13 sama dengan 2 akar 13. Ini 2 akar 13, ini 2 akar 13. Nah, garis yang mewakili DAC adalah garis tegak lurus dari titik D ke garis AC di sini. Sehingga ini 2 akar 2, ini 2 akar 13, ini 2 akar 2. Panjang garis ini adalah 2 akar 15. 2 akar 11. Ini 2 akar 11. D ke, kita kasih nama D aksen misalnya. D. Selanjutnya kita cari garis yang mewakili A, B, C. Garis yang mewakili A, B, C adalah garis yang tegak lurus ini. B aksen misalnya. 4, 4. Ini 4 akar 2, berarti 2 akar 2, 2 akar 2. Untuk nyari ini, B aksen, kita bisa pakai setengah. Jadi, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Yaitu luas setengah alasnya BC dikali tinggi AB sama dengan setengah alas yang dari A ke C. A ke C 4 akar 2 dikali tingginya X. Coret, 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 coret. 4 akar 2 per 2 sama dengan X sama dengan 2 akar 2. Apa lagi ya? Kan, kan gini. Ini kan bentuknya begini ya. Ini si D aksen, ini si B aksen. Ketemunya di sini. Si B aksen, kita anggap aja kalaupun dia nggak tengah di tengah-tengah sini, harusnya di tengah sih. Soalnya dia segitiga sama kaki kan. Jadi ketemunya sama-sama di tengah-tengah. Kan bisa kita geser juga kalaupun enggak. Si B aksen sama D, ini tegak lurus di sini. Kenapa? Karena semua rusuk tegak akan tegak lurus dengan bidang alas. Jadi di sini pasti tegak lurus sama semua garis yang ada di sini di ABC kan si B aksen adanya di ABC. Jadi dia tegak lurus ini 6 D B aksen tadi 2 akar 11 2 akar 2. Selanjutnya kita bisa pakai rumus cos alfa sama dengan apa ya? Sama dengan alfa, ini alfanya ya, alfanya di sini. Cos alfa sama dengan sisi yang menjepit ditambah sisi yang menjepit kuadrat dikurangi 6 kuadrat ya sisi depannya 2 kok 2 akar 11 lagi 2 akar 2 2 akar 11 2 akar 2 dikali ini sama dengan 44 44 ditambah 2 48 dikurangi 36 per 8 akar 22 sama dengan 52 dikurangi 36. Ini 12, ini 4, 1, 16 per 8 akar 22. 2 sama dengan 2 per akar 22. Atau sama dengan 2 akar 22 per 22 sama dengan 1 akar 22 per 11. Ini cos apa? Jangan ditanya, maaf kayaknya tadi kebencet deh. Yang ditanya sinusnya. Sinus ini kan kosinus. Nah, kosinus itu kan gini ya. Betul nggak sih di sini?
Dia samping, samping, miring. Sementara kalau sinus depan per miring. Jadi kalau misalnya kita gambar jadi segitiga, segitiga siku-siku, ini alfa, eh, sampingnya akar 22 per miring 22, 11. Kita tinggal cari ininya di sini kan, buat jadiin depan per miring. Ini sama dengan akar 1/21, berarti ini akar 1/21 kurang 22, 11, 0, 1, 11, 0, 11, 99, akar 99. Depannya akar 99 atau sama dengan akar 9 dikali 11 sama dengan 3 akar 11. Sehingga sinus alfa sama dengan 3 akar 11 per miring per 11. Jawabannya. Diketahui kubus ABCD, EFGH. Nih, kalau kita bikin kubus, penomorannya begini. Ini kubus ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Jadi kita mulai dari sini, terus ke B-nya di samping sini. Jadi kita mulainya alas dulu. Yang panjang rusuknya 8 cm. Jika titik M berada di tengah-tengah rusuk A, B, C, M di sini, dan titik N di tengah-tengah rusuk H, E, N, tentukan jarak F, titik F ke bidang MBNE, MBN. Saranku kalau belajar dimensi 3, kamu pakai pensil warna-warni atau pulpen warna-warni biar kamu gampang lihatnya ya. Aku waktu ujian dimensi 3 bawa pensil warna-warni yang banyak karena aku pusing banget lihatnya kalau pakai pulpen semua gambarnya. Tapi tergantung guru sih, guruku nggak masalah. Nah, jarak dari F ke bidang MBNE adalah garis tegak lurus titik F ke bidang MBNE. Kebetulan garis F ini bakal tegak lurus sama garis ini, garis EB yang ada di sini. Karena garis F ini kan kalau kita pisahin nih bidang ABFE. Ini bakal bakal jadi bidang diagonal. Dia bakal jadi diagonal sisi di sini dan EB ini kan juga di diagonal sisi. Nah, diagonal sisi pada persegi itu tegak lurus sama satu sama lain. Berarti jarak dari titik F ke garis MBNE sama dengan jarak titik F ke garis EB sama dengan jarak tulis. Jarak F ke MBNE sama dengan jarak F ke garis BE sama dengan jarak F ke titik FXN sama dengan setengah. Untuk mencari FA, ini kan 8, ini 8, berarti diagonal sisinya 8 akar 2. Berarti ini FA-nya 8 akar 2, berarti jarak ini sama dengan setengah 8 akar 2, sama dengan 4 akar 2. Berarti jarak F ke bidang MBNE adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya, titik P di tengah titik P di tengah ruas FG dan titik Q di tengah diagonal AC pada kubus ABCD EFGH. A, B, C, D, F, G, H. P di tengah FG. Sini. Q di tengah AC. Di sini di tengah sini. Q ya. Hitunglah kosinus sedang F. Hitunglah kosinus sudut antara AP, AP, dan GQ. Salah. Q-nya di sini. Si garis GQ ini bisa kita bisa kita tarik nih ke
ke sini. Jadi kita gabungin si GQ ke sini. Kita proyeksikan kan jarak titik Q ini si A, titik A ini kita jadiin Q aksen. Jarak Q ke G itu kan sama dengan setengah dari diagonal AC kan. Jadi kita tinggal bikin si garis ke si titik G ini kita proyeksikan di setengah diagonal EG. Jadi G aksen. Sehingga ya bentuknya begini. Kalau kita pisahin, ini G aksen, ini A, ini kosinus sudut antara garis AP dan garis DQ ada di sini. Apa? Sekarang kita tinggal cari di jarak A ke F berapa, A ke G aksen berapa, dan G aksen ke F berapa. Yang paling gampang G aksen ke F. Jadi kita hitungannya dulu. G aksen ada di tengah-tengah diagonal EG kan. Berarti karena dia di tengah-tengah diagonal EG, ya jarak G aksen, kok F sih? Jarak garis G aksen ke titik P sama dengan dari da- setengah dari sisi persegi. Karena kita nggak tahu, kita anggap aja sisinya 2A. Berarti dia sama dengan A, karena setengahnya. Terus jarak dari A ke G aksen, bisa kita lihat dari sini. Ini kan tegak lurus ya, karena AE ini pasti tegak lurus sama semua garis yang ada di bidang EFGH. Jadi, bisa kita hitung kayak gini. Ini E, ini G aksen, ini A. E ke G aksen adalah setengah EG. EG sama dengan dan EG. EG. Ini 2A, ini 2A, berarti ini 2A akar 2. Sehingga setengah EG sama dengan setengah 2A akar 2 sama dengan A akar 2. A akar 2. EA sama dengan 2A sama dengan A akar 4. Berarti A G aksen sama dengan A akar 6. A akar 6. Sementara untuk AP, nah AP ini bisa kita tarik garis di sini. Si P ini P, jadi P aksen. P aksen ini kita bikin segitiga siku-siku di sini ya. Jadi untuk nyari untuk nyari A ke P ini nggak bisa langsung, tapi kita harus cari dulu jarak dari A ke P aksen, baru baru kita bisa bikin segitiga siku-siku di sini. Jadi bentuknya begini kan. A P aksen di sini karena dia tegak lurus P. A ke P aksen sama dengan 2 nah kan kita nggak tahu ya. Ini P ke P aksennya kita tutup dulu kalau dia sama dengan panjang sisi. Buat cari A ke P aksen, A, B, P aksen. Di sini dia siku-siku A ke B 2A, P aksen ke B, ini setengah dari sisi, berarti A. Sama dengan A akar 4, berarti ini A akar 5. A akar 5. Sama dengan ini, sama dengan A akar 4. Berarti jarak A ke P adalah A akar 9 atau 3A. A akar 9. Nah, terus kan kita mau nyari besar sudut alfa. Pakai rumus cos alfa sama dengan penjumlahan kuadrat sisi jepit A akar 6 kuadrat ditambah A akar 9 kuadrat dikurangi sisi depan A kuadrat per 2 A akar 6 A akar 9. Sehingga cos alfa sama dengan 6A kuadrat ditambah 9A kuadrat dikurangi apa ini A? A kuadrat sama dengan 2A kuadrat akar 54.
enam, 15, 14A kuadrat per 2A kuadrat akar 54. Kita coret-coret ini 7 sama dengan 7 per akar 54 dikali 54 dua-duanya. 7 akar 54 dibagi 54. Ini kosinus alfa, benar. Kosinus alfa. Jadi jawabannya 7 akar 54 per 54. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BD. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik A ke bidang B, D, E. Tarik garis tegak lurus ke bidang perwakilan BDE. Perwakilan BDE, karena ini segitiga sama kaki, maka di tengah-tengah sini. Ini. Jadi, ini E aksen. Ini ditarik ke tengah-tengah BD. Sehingga bakal terlihat seperti ini. Ini E, ini aksen, ini D, ini D. 10 cm berarti ini 10 akar 2. Ini 5 akar 2. Ini 10 akar 2. 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikali akar 4 sama dengan 5 akar 8. Berarti tingginya sama dengan 5 akar. Selanjutnya kita tarik garis dari EA aksen 5 akar 6. Ini 10 A ke E. Berarti jarak apa sih? Jarak titik ke garis kan? Ini jaraknya. Bikin aksen di sini. Ini sama dengan 5 akar 4. Ini 5 akar 2. Luas segitiga E aksen sama dengan luas segitiga E aksen sama dengan alas setengah alas 5 akar 2 dikali tinggi 10. Ini setengah kan? Setengah alas 5 akar 6 dikali tinggi A aksen. Coret, 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 coret. 10 akar 2 per akar 6 sama dengan A aksen. Sama dengan 10 akar 1 per akar 3 sama dengan 10 akar 3 per 3 cm. A, B, C, D, E, F, G, H. 10 AC ke EGB. Pertama, kita buat garis, bukan garis. Kita buat bidang yang tegak lurus dengan EG. Namanya bidang HF. HF. BD. BD. Di sini kan ada titik pertemuannya. AC dengan EGB. Sini ada garis pertemuannya. Um, Lalu, garis pertemuan ini bakal titik ini, titik apa namanya? Kita bilang aja ini titik P, ini P aksen. Enggak, ini kan dengan P aksen Q. Menghilang. Q aksen, Q. Q aja. Q. Nah, titik Q, jadi gini.
Ah, jadi jarak AC ke EGB bakal sama dengan jarak titik Q. Jadi Q ini bakal mewakili AC ke garis PB. Nah, si bidang EGB ini dia diwakili oleh PB. PB ini nanti nah, nanti dia jaraknya begini. D sama dengan kita tarik garis tegak lurus dari Q ke garis PB. Q aksen. Sehingga jaraknya sama dengan Q aksen. Hmm, berarti untuk cari Q aksen sama T, Q, B, Q aksen. P ke Q 10 cm, Q ke B 5 akar 2 karena segini 10 akar 2. 10 akar 2. Jadi karena Q ada di tengah-tengah BD berarti 5 akar 2. P ke B, P ke B, ini F, ini 5 akar 2, F ke B 10 sama dengan 5 akar 4 sama dengan 5 akar 6. PB segini sama dengan 5 akar 6. Nah, kita pakai yang tadi lagi. Luas segitiga PQB sama dengan luas segitiga PQB. Sama dengan setengah alas 5 akar 2 dikali tinggi 10 sama dengan setengah alas 5 akar 6 dikali tinggi. QQ. Coret, 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 coret. 10 akar 2 per akar 6 sama dengan QQ. Sama dengan 10 akar 1 per akar 3 sama dengan 10 akar 3 per 3. QQ. Sehingga jarak antara garis AC ke bidang EGB sama dengan 10 akar 3 per 3 cm. Panjang krosok bidang 4 peraturan DABC adalah 4 cm. Kalau begini, ini berarti dia 5. Titik puncaknya D, alasnya ABC. Namanya A, A, B, C. Dia 4. Tentukan jarak AB dan CD. A, B, C, D, A, B, dan C, D. Nah, berarti kita ambil satu titik sini, kita ambil titik C di sini sebagai perwakilan garis CD. Jadi D, AB, CD sama dengan D, C. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita nggak ambil titik C. Kita, kita eh, ambil garis perwakilan dari masing-masing AB sama CD. Kita ambil di tengah-tengah ini. Kita kasih nama P. Terus kita tarik garis tegak lurus ke AB. Titik pertemuan ini kita kasih nama Q. Sehingga jaraknya sama dengan jarak dari titik P ke Q. Hmm, gimana ya? Hmm, Tentang rusuk bidang 4 peraturan dari ini A, B, C, 4, 4. Dan ditanya, tentukan jarak bidang AB, jarak AB dan garis CD. Pertama, kita, kita bikin bidang yang tegak lurus dengan ABC.
Karena dia segitiga sama sisi alias sama kaki, jadi yang tegak lurus ini. Kita bikin dia tegak lurus. Ini ada di tengah-tengah, segitiga ABC. Ini tegak lurus dengan ini. Dan melewati bidang DC. Jadi, begini. Di sini kan ada titik temu. Kita kasih nama titik P misalnya. Berarti jarak AB ke CD sama dengan jarak P, titik P ini. P ini akan mewakili garis AB dengan CD. Dengan garis CD. Terus dari P, kita tarik garis tegak lurus ke CD. P aksen. Sehingga D, P, P aksen sama dengan jarak AB ke CD. Nah, kita tinggal cari berapa kan? D, C, P, tarik garis, P aksen. P ke C, ini kan 2. 2, 4, ini tegak lurus. Berarti ini sama dengan 2 akar 4 kan. Ini 2 akar 3. C, 2 akar 3. Ini juga, kan dia beraturan ya. Ini 4 peraturan. Seluruh ininya 4. 4 berarti D ke C ini 4 cm. Nah, kan ini berarti segitiganya segitiga sama sisi juga. Berarti dari D ke P aksen sama P aksen ke C sama besar ya. Berarti dia 2 cm. D ke P 2, sini 2, sini 4, 2 akar 3. 2 akar 3. Berarti jarak ini ya. Tapi kita bisa ambil segitiganya DP P aksen. Ini 2 akar 3. D P aksen 2. Ini 2. Berarti ini 2 akar. Eh, wait. Wait. Ini tegak lurus di sini. Kita bisa P aksen ya. Tegak lurus di P aksen. Ini P, ini D. 2 akar 3. D P aksen 2. Berarti 2 akar 3 cm. Jarak dari AB ke CD sama dengan jarak dari P ke P aksen sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 2 cm. Tentukan besar sudut garis AH dan garis BC. D, D, E, F, G, H, OH, dan BC. Nah, kita bisa tarik ya H ini jadi ke sini. Tapi yang ini kan apa? Karena kita anggap ini 2A. Berarti ini juga 2A. Kalau ini 2A, 2A, ini 2A akar, nggak ada begini kan? G, C, B, 2A, 2A, 2A akar 2. Terus misalnya kita pakai segitiga siku-siku di sini. Apa? Berarti kan dia segitiga sama kaki ya. Kita bisa gambar dia begini. 2A, A, G, titik di sini, 90 derajat kan. Dan ini B, berarti ini sama dengan X, sama dengan X. Ya, ditanya di BC, berarti intinya X ini.
180 derajat sisi segitiga sama dengan 90 derajat tambah 2x sama dengan 90 derajat 2x. X sama dengan 45 derajat. Jadi sudut sudut AH BC sama dengan 45 derajat. Selanjutnya kita bakal belajar tentang proyeksi. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang proyeksi? Kita bakal belajar buat proyeksi agar mudah untuk menentukan antara sudut. Kita akan belajar proyeksi agar mudah menentukan sudut antara sebuah garis dan bidang atau antara bidang dengan bidang. Nah, gimana cara untuk membuat proyeksi pada suatu bidang? Caranya mudah aja. Pertama kita cuma perlu buat tarik garis tegak lurus dengan bidang. Misalnya, ini ada titik Q. Untuk bikin proyeksi titik Q pada bidang V yang ada di sini, kamu cukup tarik garis tegak lurus ke sini, lurus, dan titik P, maka kita bikin juga garis tegak lurus juga, sehingga garis G yang di atas ini, kalau kita proyeksikan ke bidang V, akan jadi garis G aksen. Sudut antara garis G dan bidang V adalah sudut terkecil antara garis G dan garis lain yang ada di bidang V. Garis lain di bidang V yang membentuk sudut terkecil dengan garis G adalah proyeksi garis G pada bidang V. Tadi kan contohnya miring. Terus kalau misalnya dia bentuknya miring kayak gini nih. Berarti kan lurus. Nah, caranya mudah aja. Jadi ini P ya. P aksen. Kamu tinggal bikin garis tegak lurus juga di sini. Dari titik P, bikin tegak lurus, garis tegak lurus sama V. Dan Q juga bikin garis tegak lurus sama bidang V. Nanti proyeksinya, jadi dia kayak kalau misalnya kita nempelin si garis G ini ke bidang V, bakal kayak gimana bentuknya? Bentuknya bakal kayak gini, dia bakal jadi garis yang nemplok. Nah, nanti sudutnya, sudut antara bidang V dan garis G adalah sudut yang ada di sini. Kebetulan karena dia benar nemplok, berarti sudut antara garis G dan bidang V adalah 0 derajat. Enggak dong. Enggak. Jadi, untuk nyari bidang, untuk nyari sudut antara bidang V dan garis G, nanti bakal jadi begini. Ini P, ini Q, dan P ini bakal sama kayak P aksen. Jadi, kalau tadi kan kalau antara garis sama garis, kita boleh geser. Nah, P ini sama garis G ini boleh kita geser. Jadi kita geser ke sini nih. Ini kan dia jadinya. Jadi nanti hasilnya begini, Q aksen. Nanti alfanya di sini. Kalau misalnya si garis G ini salah satunya nempel ke sini nih, P. Terus sini ada titik Q. Berarti P ini udah nggak usah dikemana-mana lagi, tinggal Q-nya aja yang kita bikin proyeksi. Q aksen, nanti sudutnya di sini. Ini pada kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita bikin kubus, kubus, um, A, B, C, D, E, F, G, H. Garis AH, AH di sini, AH, B, D, H, F di sini. B, D, E, H, F. Nah, berarti kan kita harus proyeksikan garis AH ini ke bidang BDHF kan. Karena karena titik H ini udah ada pada bidang BDHF, jadi H tetap di sini. Kita cukup bikin proyeksi.
dari A. Tegak lurus saya terkata di sini. Sehingga ini proyeksi A aksen. Jadi garis AH kalau diproyeksikan ke beda HF akan jadi H A aksen di sini. Nanti kamu bisa cari alfanya, sudutnya, pakai rumus-rumus lain. Hitunglah sinus antara garis AH dan bidang beda HF. Tadi kita udah bikin ya. Hmm, nah, sinus ya. Sinus. Berarti, kan gini bentuk. H, A, A aksen. Ini alfa. A ke A aksen sama dengan setengah. Dia kan bakal ketemu. Karena dia tegak lurus ya sama BD. Jadi kucing. Tegak lurus sama BD. Berarti dia dipotong di tengah-tengah. Misalnya AB ini 2A. Dia, dia kubus 2A gitu kan itunya. Sehingga diagonal sisinya bakal 2A akar 2. Sehingga dari A ke A aksen bakal jadi A akar 2. H ke A adalah diagonal sisi, jadi 2A akar 2. H ke A aksen bisa dicari pakai H, D. A aksen, di sini siku-siku. D ke A aksen sama dengan setengah dari diagonal BD sama dengan A akar 2. A ke D 2A sama dengan A akar 4. Berarti H ke A aksen adalah A akar 6. Terus kita pakai rumus ini. Cos alfa sama dengan yang sama dengan garis jepit 2A akar 2 kuadrat ditambah sisi jepit A akar 6 kuadrat dikurangi sisi depan A akar 2 kuadrat per 2 dikali perkalian sisi jepit 2A akar 2 A akar 6 sama dengan 4, 6, 8, 8, 8A kuadrat ditambah 6A kuadrat dikurangi A dikurangi 2A kuadrat 4A kuadrat akar oh ketik lupa ya akar 12 sama dengan 8 tambah 6 kurang 2 4 12 A kuadrat per 4A kuadrat per 12 sama dengan coret-coret 3 akar 12 per 12 sama dengan akar 12 per 4. Ini kosinus alfa. Yang ditanya sinus. Karena yang ditanya sinus, jadi kita bikin segitiga. Ini kosinus adalah samping dibagi miring kan. Miringnya 4. Sampingnya akar 12. Sama dengan akar 16. Berarti depannya akar 4. Berarti sinusnya, sinus alfa sama dengan depan dibagi miring sama dengan 2 per 4 sama dengan 1/2. Tentukan kosinus sudut antara bidang BDG dan bidang ABCD. F, G, B, ABCD, BD. Nah, karena aus sakit. Nah, ini kan bisa kita hitung kayak gini ya. Di kita perwakilan bidang BDG adalah garis G aksen yang ada di sini. Berarti, nah, sementara bidang ABCD perwakilannya adalah yang tegak lurus ini, dia tegak lurus sama
BD ini kan. Sehingga sudutnya ada di sini. G, ya, aksen, apa, C. G ke C adalah ini 2A ya. 2, G ke C. G ke B, ya, nggak ada. G ke B nggak ada. G ke G aksen. G aksen ke C adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya 2A akar 2, tapi setengahnya A akar 2. Sementara G aksen bisa kita cari dengan G, C. Oh, tegak lurus di sini ya. Kata dia tegak lurus di sini. Yang bakal G aja. C, G aksen. Tegak lurus. Eh, ini G aksen. A akar 2, 2A. Sama dengan A akar 4, sama dengan A akar 6. Sudutnya cos, cosinus kan yang tanya ya. Jadi masih kita ubah-ubah lagi. Sama dengan sudut sempit A akar 6 kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat dikurangi 2A kuadrat per 2A akar 6 akar 2 sama dengan A kuadrat 6 ditambah 2A kuadrat dikurangi 4A kuadrat. 2A kuadrat akar 12 dengan 8 4A kuadrat per 2A kuadrat akar 12 coret 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 2 sama dengan 2 akar 12 12 sama dengan 1/6 akar 12. Sehingga kosinus alfa sama dengan 1/6 akar 12. Tentukan sinus bidang DAC dan ABC pada 5 segitiga siku-siku DABC. Have I done this before? I don't know. Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in the next video.